Kak Kris, aku mau tanya, kalau misalnya anak dari kecil, ya kita berikan dia yang terbaik, ya, lalu di dalam pertumbuhannya, ya akhirnya maunya yang selalu yang luxurious, lalu kalau makan ke restoran juga nggak mau yang panas, nggak mau yang bau, pengen yang dingin. Bagaimana Kak Kris komentarahannya? Pola asuh itu beda-beda, tiap keluarga beda. Ya, ada karena memang orang tuanya itu tidak paham. Jadi orang tua dulu waktu dia kecil sebagai anak orang tuanya, karena nggak dapat yang terbaik, miskin misalnya, saya jujur aja nih bilang, sehingga banyak orang tua yang sudah punya, dia mau anaknya itu nggak ngalami kemiskinan seperti dia, sehingga anaknya apa aja mau dikasih. Itu udah jelas salah. Karena artinya apa? Anaknya ya satu hari belum tentu bisa seperti orang tuanya. Nah kalau anaknya nggak bisa hasilkan seperti itu, akhirnya apa? Yang melarat anaknya yang susah. Setelah dia menikah dan punya keluarga, gitu. Karena orang tua nggak bisa jagain terus kan. Dan biasanya kita juga lihat banyak anak-anak tanda kutip ya, saya sebut anak mami ya. Anak mami itu tanda kutip nih, waktu dia dewasa menikah, akhirnya apa? Masih diatur sama maminya. Dia juga harap misalnya kalau ini laki-laki, dia harap istri jadi mami buat dia. Maka banyak tuh suami-suami, mam, padahal itu istrinya. Ini bukan masalah panggilan, yang jiwanya sudah nyangkut, gitu loh. Yang satu ngarepin suami jadi pap, padahal itu kan suaminya, ya kan. Jadi saling ekspektasi, akhirnya yang kayak gitu nggak connect, nggak nyambung. Ini baru satu sisi, satu bagian. Di bagian yang lain, misalnya tadi disampaikan, anak ini maunya enak. Kalau jujur, semua anak juga maunya enak. Tapi kenapa dia maunya enak? Karena dibiasakan enak. Anak itu perlu ada latihan. Mana yang perlu dia lalui, kita perlu sedikit arahkan. Jadi untuk dia berjuang, untuk dia ngalamin satu proses di awal. Karena mau dia lalui dia muda usianya, atau di usia remaja, sampai dia nanti usia orang dewasa, atau sampai usia menikah, masalah waktu pasti dia akan alami. Kesukaran di dunia ini selalu ada. Tinggal caranya mendatangi dia itu seperti apa. Nah prinsipnya kita perlu train. Kita perlu kasih tahu bahwa iya papa bisa usahakan yang terbaik untuk kamu. Tapi kamu mesti tahu kehidupan itu tidak selalu seperti ini. Nah kamu juga boleh sesekali makan seperti itu. Saya heran. Ya anak saya juga semuanya juga maunya baik. Tapi waktu kuliah karena uang uang jajan terbatas. Cara dia mau irit itu kan bagaimana? Dia usahakan makan tempat yang murah. Ya memang akhirnya kan tempat tertentu kurang bersih misalnya kan. Dia ngalamin pencernaannya terganggu. Ya nggak apa-apa, itu proses kan. Ya biar dia juga tahu, oh ya seperti ini. Itu namanya kehidupan. Nah kadang orang tua yang kurang tepatnya mau menjaga anaknya seumur hidup. Sedangkan anaknya itu satu hari akan meninggalkan mereka dan nggak bisa dijagai. Nah itu segera mau rusak anaknya. Nah ini yang orang tuanya perlu paham. Nah orang tua yang perlu dibukakan tentang pikiran ini. Tapi kalau orang tua sudah terbuka, masalah anak bisa diajar, bisa diarahkan. Paling banter nangis, ya kan? Paling banter ngambek. Misalnya anak panas nggak suka, nggak mau makan, ya nggak apa-apa, nggak mau makan sebentar. Satu kali nggak mau makan, besok mau makan nggak? Pasti lapar, pasti makan. Tapi orang tuanya nggak tega. Itu masalah orang tua, gitu. Saya waktu kecil ngambek nih ya, nggak mau makan, biarin aja sama orang tua saya nggak makan. Akhirnya besok bangun lapar ya pasti makan. Nah, ini sama orang tuanya yang nggak paham, gitu. Kalau saya nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting ya kita tahu bahwa itu nggak merusak dia. Benar, nggak makan satu kali nggak apa-apa. Apa? Tapi kita kasih tahu. Nah, hubungannya yang paling penting. Kasih tahu kenapa kita makan di sini, kenapa kita nggak makan di sana, alasannya, dasarnya. Nah itu yang kita perlu sampaikan. Sehingga anak itu ya, sekali lagi apa? Selalu mengerti apa yang terjadi dan paham karena orang tuanya. Masalah karena orang tuanya ya mau orang tuanya. Orang tuanya sendiri mudi. Nah ini orang tuanya nggak dewasa, tapi jadi bapak, jadi ibu. Itu masalahnya.
Kalau saya simpulkan, ya orang tuanya yang perlu dewasa, punya hubungan. Ya, banyak kok orang tua punya anak, saya lihat masih kecil, orang tuanya nggak dewasa. Dia malas, akhirnya anaknya dikasih. Atau dia marah, anaknya dibentak. Nah, ada yang tanya, boleh nggak anaknya dibentak? Ya. Katanya, pernah nggak Tuhan bentak orang? Kan kayak gitu aja. Kalau Tuhan menyatakan kasih, kita perlu menyatakan kasih. Tapi kalau Tuhan juga mengarahkan, kita perlu mengarahkan. Prinsipnya sesimpel itu. Gitu. Kalau kita hidup di dalam emosi, amarah, itu membawa kita terjebak ke dalam satu dosa. Nanti. Gitu. Sehingga kita jatuh. Itu yang menjadikan kita sebagai orang tua tidak bisa lagi menjadi teladan. Seperti itu.